acara Bincang Alam Bebas dengan topik yang masih sama dengan episode sebelumnya, yaitu tentang trail running. Nah, kalau yang sebelumnya ini kita bahas tentang perkembangan trail running, kemudian pemilihan lokasi trail running, dan juga event trail running yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan lebih fokus ke arah persiapan nih, dan masih bersama Kang Dadang dan juga Kang Agi. Nah, ini dia nih pertanyaannya sekarang lebih personal kali ya. Kalau untuk awal mulanya sih bisa keracunan trail running itu gimana? Keracunan, gawat, kena virus. Yang pasti keracunan kalau kena virus ada penyebabnya kan. Virus itu dari mana, dari siapa kan. Yang pasti ya saya ngelihat biasanya lihat orang lain kok menarik juga gitu, lari-lari di gunung apa segala macam dengan bawa perbekalan apa segala macam, bisa nyampe satu tempat yang diinginkan dengan cepat apa segala macam, kelihatannya mengasihkan awalnya segitu. Jadi memang pasti terinspirasi lah dari orang-orang yang lain gitu, dari orang terdahulu melakukan kegiatan ini. Itu yang membuat saya tertarik, sehingga memang dari awalnya saya senang lari tapi tidak di gunung lah. Berarti awalnya road running dulu ya? Road running, kemudian saya tadi bilang cerita bahwa trail running ke gunung itu hanya untuk keperluan naik gunung gitu kan. Kemudian ketika ada event ya kenapa tidak saya mencoba untuk melakukan itu dengan gabunglah dengan pelari-pelari yang lainnya gitu di event tersebut. Itu sih menarik bagi saya. Berarti awalnya kalau untuk naik gunungnya masih naik gunung yang biasa konvensional yang bawa tas gitu. Berarti awalnya dari mendaki gunung juga? Ya, mendaki gunung. Bukan yang dari road murni terus tiba-tiba mencoba gitu kan? Saya dari awalnya naik gunung, senang naik gunung, kemudian karena harus naik gunung, satu gunung yang tinggi, kemudian di sana perlu fisik yang prima, perlu kenyamanan gitu kan. Naik gunung itu harus nyaman ya, ketika nyampe di puncak itu harus nyaman, jangan sampai lelah gitu kan. Kita bisa masak enak, tidur nyenyak, itu kan nyaman. Untuk mencari kenyamanan itu harus kita latih kan, dengan latihan yang tadi itu saya bilang, harus ya lari-lari dengan berlari di medan yang hampir mendekati medan yang akan kita daki gitu, itu yang kita daki. Oh iya. Gitu. Kalau dari Kang Agi nih, awal keracunannya gimana? Apa dari road running dulu keracunan atau cyanida? dari... Enggak, kalau saya sama sih, dari awalnya dari suka naik gunung, terus kemudian suka lari juga. Jadi sebelum trail running itu saya atlet panjat tebing. Kemudian kalau atletik atau running itu kan sebenarnya induk dari semua cabang olahraga gitu ya. Mau jadi atlet apapun dasarnya atletik, dasarnya lari gitu. Jadi memang udah terbiasa lari sama terbiasa naik gunung gitu. Begitu lihat trail running, wah ini kayaknya ketemu nih, lari sama naik gunung gitu. Jadi ya ikutan trail running gitu. Oh ya, jadi ketika bisa mengkombinasikan antara olahraga fisik dan hobi, ternyata malah bikin kecanduan banget gitu ya? Iya, sampai sekarang jadinya Gak ada obatnya itu. Naik gunungnya jadi sedikit. Kalau sekarang jadinya naik gunungnya lebih banyak lari gitu. Kalau dulu kan naik gunung ya naik gunung gitu. Kalau sekarang karena ngerasa, ternyata naik gunung kalau lari enak juga gitu, cepat sampai rumahnya lagi gitu kan, nggak lama-lama gitu, jadi ninggalin rumahnya gitu. Jadinya sekarang kemana-mana lebih banyak, mungkin sekarang lebih banyak puncak gunung yang saya daki dengan berlari daripada naik gunung, karena ya itu bisa lebih cepat diselesaikannya. Gitu. Iya sih. Tapi kalau terakhir naik gunung tanpa embel-embel bekerja atau hanya benar-benar pengen naik gunung aja, terakhir kapan tuh? Yang naik gunung beneran ya, bawa carrier, yang hanya ingin menikmati. Kebanyakan kerja ya, jadi akhirnya Iya. Akhirnya jadi nggak bisa nganter apa. Terakhir apa ya, naik gunung enggak pakai. Yang benar-benar ya berangkat pengen. Oh iya, agak lama sih. Lama emang bener. Iya. Tahun lalu sih ada naik gunung aja gitu, nggak pakai lari ya tahun lalu lah. Tanpa embel-embel. Tanpa embel-embel, nggak kerja, nggak lari. Tapi lari juga deng.
Maksudnya udah sampai selesai camp, ya udah lari di situ gitu. Tapi ke atasnya hiking, maksudnya bawa ransel, bawa Iya. tenda segala macam gitu. Tapi udah sampai atas, wah kayaknya daripada bengong-bengong ya lari. Gitu. Nah, tuh Egerian didengerin. Kalau ternyata kalau udah kecanduan trail running itu kadang malah tiba-tiba lupa mendaki gunung ya. Tapi memang kalau trail running ini sangat menyingkat waktu ya, makanya sekarang lebih diminati dan effortnya juga nggak seribet ya persiapan apa ya namanya kayak logistik dan lain-lainnya karena semuanya serba cepat ya kalau trail running. Nah, kira-kira nih benefit yang sudah dirasakan oleh Kang Dadan dan Kang Agi ketika sudah menekuni trail running itu apa sih? Atau mungkin kayak terjadi ada perubahan mindset terhadap ketika berada di alam kayak gitu, ada nggak benefitnya? Oh, banyak bagi saya sih banyak. Yang dulu kalau ketika lari jauh, lari berkilo-kilo, berpuluh-puluh kilo sampai menghabiskan waktu ya di atas 10 jam, itu ada saatnya kita berdialog dengan diri kita sendiri. Setuju sih, ya kayak ngobrol. Ngobrol gitu kan, apalagi lu sendiri malam itu kadang-kadang ada dialog negatif dan ada dialog positif kan. Kalau negatifnya ya sumpah serapah lah, ngapain capek-capek gini apa segala macam gitu kan di kepala itu. Kemudian ada dialog positif juga. Positifnya ya kamu bisa kok, kamu apapun yang kamu inginkan bisa dicapai kalau kamu punya keinginan apa segala macam lah untuk mengalahkan dialog-dialog negatif itu. Jadi artinya ketika lari itu ada apa ya, kalau bagi saya itu ada ya tadi bercerita tentang kekurangan, Iya, refleksi diri gitu ya rasanya. Hal-hal seperti itu membuat kita ya menjadi lebih kenal siapa diri kita sebenarnya ketika kita di bawah titik nol yang melelahkan gitu. Apakah balik kanan selesai atau terus, gitu kan? Banyakan yang DMF ya sudahlah gitu kan. Banyakan yang DMF itu bukan karena cedera atau bukan karena ya ada beberapa lah yang down udah saya nggak kuat udah nggak ada apa-apa, lecet pun akan jadi masalah ya. Kalau kuat tuh lecet tuh nggak akan menjadi masalah gitu kan. Oke, benerin apa segala macam bisa nyampe kalau memang tekad kita untuk bisa sampai satu tujuan. Itu sih. Ya, berarti masalah kayak perang batin antara dialog positif dan negatif itu tinggal siapa nih yang menang gitu ya, yang kanan atau yang kiri ya. Tapi bener sih emang kayak jadi lebih refleksi diri, kadang kayak ngapain gitu kan rasanya ya kok nggak selesai tapi ternyata begitu selesai endorfinnya luar biasa. Pada saat itu udahlah saya ini terakhir race gitu kan. Ternyata enggak ya. Udah pokoknya udah ini tapi saya harus sampai finish gitu kan. Udah sampai finish baru selesai finish jalan pun belum bener. Ada yang ngajak race mana lagi nih kita. Kan namanya kapok-kapok sambel ya. Ya gitulah artinya. Jadi kayak kemauan dan ketahanan itu ternyata benar-benar diuji loh ketika trail running loh. Ingat tuh kadang perang batin, tapi ternyata kalau kita bisa memiliki kemauan melebihi kemampuan, ternyata memang bisa finish juga ya. Ada kalau istilah saya itu ada apa, menembus batas dulu, ada istilah menembus batas kan. Ada sebuah kotak gitu kan. Bisa nggak saya awal pertama kali saya 50 kilo bisa nggak? Ternyata bisa tuh 50 kilo. Kotak saya mungkin nggak 50 kilo. Bisa nggak 50 kilo? Saya coba kan. Tembus itu batas itu, oh iya batas kita 50 kilo kita tembus. Kita punya kotak lagi, PR lagi 75 bisa nggak gitu kan? Comfort zone ya. Keluar tembus, oh 75 bisa 100, 150 terus makanya banyak orang yang akhirnya adventure itu yang terus meningkat dengan ya itu tadi menantang dirinya untuk batasan kita 50 itu udah nggak jadi masalah bagi Anggi kan. Kalau dia udah lewat 100 160 gitu kan lari 50 tuh bisa gitu kan mental kita udah 75 kalau sudah lari 100 kilo ya enggak. 100 kilo kalau sudah 150 ya bisa lah mungkin yang 200 320 pernah ya finish 300 sih 300. Iya, ternyata kayak ketika kita bisa mencapai sesuatu apa ya, suatu threshold yang kita kira kita tidak sanggup dan penuh tanda tanya, tapi ternyata kita bisa melampauinya, rasanya pasti memang kepuasannya. Nah itu kalau kita refleksikan kehidupan juga sama, gitu kan? Benar. Tantangan hidup kan seperti itu, nggak mungkin saya bekerja ini melakukan ini pekerjaan ini yang berat gitu kalau ada satu tantangan ternyata bisa dia akan mencari. Makanya banyak orang yang sukses itu ya itu belajar
dia mau menerima tantangan pekerjaan, tantangan kehidupan, karir apa segala macam kalau dia jalani ya. Ya. Karena Kalau- kalau ya Egerian, kalau kata orang-orang itu kan hidup penuh tantangan ya, dan ternyata trail running itu juga bisa mempengaruhi dalam hidup gitu ya. Kita merasa tertantang dan selalu mau untuk mencoba tantangan itu dan selalu berusaha yang terbaik. Nah, kalau dari Kang Anggi nih, benefit yang dirasakan dari trail running dan berdampak di kehidupan sehari-hari itu apa? Saya ini apa? Jadi semakin bertakwa. Ya, Alhamdulillah. Lama-lama Ya jadi sih. ustadz ini. Jadi kalau trail running sama kayak pesantren. Enggak, ya itu sih sebenarnya hampir sama ya. Karena kegiatan yang kita tekuni, yang kita lakukan kan sebenarnya menguras energi, emosi segala macam gitu ya. Dengan kita mengikuti lomba yang makin jauh, makin berat, itu kan comfort zone kita makin meluas gitu ya. Jadi kadang-kadang membuat kita itu jadi lebih bersyukur karena gini, kalau lagi lomba itu mau ketemu air lagi aus banget gitu ya, susah gitu mau dapat minum gitu. Jadi makanya di rumah, wah ini bisa dapat minum itu udah bersyukur gitu, karena kalau lagi lomba ngebayangin tengah hari panas gitu, atau lomba lagi dingin-dinginnya gitu kan, malam kehujanan, kedinginan, lapar gitu ya. Begitu di rumah, wah enak banget gitu ya, karena comfort zone-nya udah makin luas gitu ya, makin berat lombanya, makin jauh jaraknya, comfort zone kita akan makin luas gitu. Itu membuat kita bisa survive, bisa menikmati segala hal yang kurang gitu kan emang sering ya semua nggak berjalan seperti yang kita harapkan. Tapi kalau kita udah biasa ngadepin, istilahnya mah gampangnya udah biasa susah gitu kan. Kalau udah biasa susah, hidup senang gampang gitu. Tapi kalau orang biasa senang, hidup susah belum tentu bisa gitu ya kayak gitu. Terus kemudian kalau di ke pekerjaan juga itu kan kayak challenge ya. Bisa sampai level ini, pengen lagi naik level gitu ya. Jadi terus memotivasi diri untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau posisi yang lebih baik kayak gitulah. Ya, Oh, iya. menghargai sesuatu tuh. Ya. Makanan aja sekarang tuh saya lebih menghargai makanan. Satu butir kurma itu Iya. sangat wah energinya ya. Iya. Ketika lapar satu teguk. Saya pernah ngerasakan ketika lari tuh di BTS 100 lari terus malam finish. Saya kebayang saya tuh pengen minum teh manis. Ada juga teh manis ternyata dapat bisa minum. Itu sampai terasa dari sini ke perut. Dapatnya di mana tuh? Ya, dapatnya di WS ada teh manis, Oh, teh panas. ada. Ada WS dapat gitu kan. Ternyata di WS itu ada teh manisnya. Ya udah saya minum itu rasanya sampai betul-betul dirasakan bahwa itu teh manis ternikmat. Iya, manis. Teh manis doang ya. Karena teh manis yang sehari-hari di rumah kadang-kadang main gitu, ada sesuatu seperti itu ya. Terus ya tadi itu makanan minuman kita akan lebih menghargai bahwa itu adalah energi yang memang seteguk pun atau satu butir pun, satu poleskan coklat itu benar-benar membuat kita bisa bergerak, Iya, nambah. benar. Ya, jadi menghargai itu. kan itulah. Jadi itu Egerian, siapa yang sangka nih ternyata trail running itu juga bisa bikin kita lebih menghargai hal-hal kecil sesimpel makanan dan air putih ya. Tadi ada pengalaman tentang teh manis, terus air putih yang kalau ternyata ketika race itu kalau haus berasa banget, tapi begitu di rumah ternyata kita jadi bisa lebih bersyukur ya. Dan juga makanan sekecil kurma itu juga ternyata memang bisa memberikan energi yang luar biasa. Nih siapa yang sangka loh, aku aja kayak oh iya baru ngeh gitu. Bener juga kalau ternyata kita bisa benar-benar tahu bahwa hal-hal kecil yang detail yang mungkin kalau kita sehari-hari sudah biasa ternyata menjadi sangat istimewa. Itu keren banget sih, sangat memaknai tentang trail running. Tapi ngomong-ngomong ini ya, untuk latihan fisik, nah ini kan kita belum bicara nih kan. Kalau untuk trail running itu kan seperti mengkombinasikan antara cardio, endurance, dan mungkin juga muscle memory ya, motion. Karena kan kadang belum tentu orang yang bisa di road running 100 kilo bisa
trail running 100 kilo kan, dan begitu juga sebaliknya. Nah itu latihan fisiknya tuh kira-kira seperti apa ya? Wah, mulu. Ya, yang tadi saya pernah bilang bahwa latihan fisik itu tergantung dari target apa yang kita ingin capai. Race-nya berapa kilo, jaraknya berapa kilo, elevasinya berapa kilo. Ya, itu latihan yang harus terukur gitu kan. Makanya saya bilang kalau memang mau serius mengikuti satu lomba yang menantang, ikutlah dengan orang-orang yang memang bisa membimbing latihan itu. Satu, kalau di semua kota pasti ada lah komunitas, masuk komunitas. Kalaupun memang sendiri apa segala macam, banyaklah kita googling program-program latihan. Ada sekarang tuh program latihan apa yang sekarang ada aplikasi chat apa yang tinggal saya program latihan ini akan keluar Chat GPT. Oh, masuk pasti ada. Ya. Ada program latihan itu akan muncul karena hebat juga tuh, itu nggak tahu orang siapa yang buat. Coba itu pasti akan keluar kalau memang sendiri. Nanti kalau tidak ya gabung dengan komunitas itu. Yang tadi saya bilang ya hasil proses itu menentukan hasil. Jadi prosesnya harus latihan dan kalau memang targetnya mau podium ya harus lebih serius lagi, harus panggil coach gitu kan. Kalau targetnya mau finisher ya kita gabung dengan ya komunitas itu dan carilah informasi bagaimana melatih fisik itu. Karena yang tadi kita bilang bahwa lari itu yang tadi ada muscle memory itu kan tidak seperti di road kan. Muscle kita harus dilatih ketika turunan, tanjakan apa segala macam. Kalau muscle memorinya sudah bagus, dia nggak mungkin kecederanya akan lebih diminimalisasi gitu kan. Kemudian yang kardio itu kan harus ada endurance, harus ada speed juga, ada fleksibilitas segala macam, itu harus dilatih juga sih sebenarnya. Terprogram lah, artinya harus terprogram itu, jangan asal-asalan seingatnya aja mau lari ya. Tapi bener nggak kalau orang yang mau memulai trail running, kalau dia basicnya dari pendaki gunung akan progresnya lebih cepat dibandingkan yang dari hanya road running, itu benar atau enggak ya? Bisa jadi dari sisi dia kebiasaan nanjaknya. Ditanjakan gitu kan sama di turunan. Iya juga sih. Iya kan? Masa memori lagi kan? Iya, larinya ke kebiasaan tubuh kita berjalan di medan yang bervariatif dengan naik turun. Kalau di road memang agak lama ya untuk masuk ke misal dengan kayak porsi latihan yang sama, itu progresnya apakah lebih cepat pendaki gunung? Tergantung orangnya lah. Biasanya. Tapi yang naik gunung mungkin akan lebih cepat beradaptasi. Benar. Lebih cepat beradaptasi. Karena trail running ini selain fisik ada pengetahuan, kemampuan yang harus juga seperti navigasi. Dia harus jago navigasinya, harus minimal dia tahu punggungan dan lembahan ketika lari. Apalagi ketika harus tahu bedanya punggungan lembahan. Biasanya kan kebanyakan jalan itu ada di punggungan. Iya. Ya gitu kan. Ketika salah jalur, kita harus salah jalan nih. Benar nggak kita ada di punggungan atau di lembahan gitu kan. Kalau di lembahan ya lain ke punggungan, di Indonesia itu punggungan itu udah pasti jalan setapak. Tidak tersesat gitu kan. Kemudian perencanaan, perlengkapan, perbekalannya juga. Karena satu race misalnya yang Kang Agi pasti memanage lah, merancang perencanaan perjalanan. 100 kilo itu ada berapa dropback gitu kan ya? Di kilometer biasanya per 50 ya. Per 50 kita nitip dropback, ya udah 50 ini yang di bawah kita. Gitu kan agar efisien. Apa saja sih makanan-makanan yang biasa kita konsumsi ketika lari. Nah, itu harus dicoba. Pokoknya bentuk gel-gel yang modern, eksperimen. Apalagi yang udah larinya di atas 100-an itu mah perutnya harus sesuai, makanan itu harus pernah dicoba, jangan sembarangan. Kalau masukin WS ya adalah makan makanan yang biasa udah kita pernah makan, jangan sembarangan. Karena banyak kejadian kita salah makan ya udah DNF. Iya, benar sih. Nutrisi kurang juga bisa DNF. Gitu. Kalau dari Kang Agi sendiri nih, mungkin persiapan atau latihan? Tadi nyambung yang itu dulu tadi. Kalau orang yang latar belakangnya hiking akan lebih mudah atau lebih cepat. Sebenarnya salah satu faktornya lagi selain yang tadi Kang Lura sampai itu adalah ini. Kalau lomba trail running itu kan kita siang dan malam gitu ya, lari di atas gunung. Kalau orang yang tidak punya latar belakang hiking, itu saya berapa kali gitu nemuin dia itu nggak nyaman
lari di hutan sendiri, lari di gunung sendiri, karena dia nggak biasa bergiat di alam bebas, dia lari di kegelapan gitu kan. Karena kalau orang road running ya larinya terang di Iya, kota ada lampu gitu ya, rutenya jalanan. jelas Ya. gitu. Banyak tuh yang orang dengan latar belakang road running kemudian dia mulai ikutan trail running, dia nggak nyaman lari trail running. Jadinya dia tadinya mungkin dia bisa di depan, tapi karena dia takut dia nyari orang jadi temen gitu. Biar ada barengannya gitu. Ya kan itu jadi ya maksudnya gimana pun kan itu kita sedang berlomba gitu ya, kalau itu dalam sebuah kompetisi. Ya kalau orang yang nyaman kan, kalau kayak saya gini ya, kalau saya lomba saya malah takut kalau ada orang yang di belakang. Itu berarti ada yang ngejar gitu. Gitu ya. Justru nggak mau nyari teman, karena kalau ada teman larinya berarti itu kan ada bukan saingan lah, maksudnya ya Ada ya, kompetisi ada lah, kompetisi, meskipun itu gitu. positif competition lah ya. Jadi justru nggak mau ada temennya, biar udahlah duluan di depan diri gitu. Kalau ada teman malah takut. Nah kalau orang yang nggak punya latar belakang itu, dia malah nyari teman. Dia tadinya udah di depan, cuma dia takut kali ya, dia takut kenapa-napa, dia nggak biasa lari malam-malam, dia takut dingin, dia takut setan kali mungkin gitu kan. Ya akhirnya dia nunggu pelari lain datang, baru dia nanti lari bareng-bareng gitu. Itu mungkin salah satu kendalanya kalau dia bukan latar belakangnya pencinta alam gitu ya, atau suka hiking, dia kemudian trail running. Yang sering saya lihat sih ya, selain tadi pengetahuan tentang navigasi, tentang manajemen peralatan, logistik dan lain-lain gitu. Terus kemudian kalau terkait persiapan ya, ini ya, trail running kan walaupun kegiatannya di gunung, tetap dasarnya adalah running. Hanya running yang di gunung. Jadi kalau latihannya, pola latihannya, beberapa pola latihan itu sama dengan orang road running gitu. Jadi kita latihan running form, kita latihan tempo, kita latihan interval gitu ya. Jadi latihan long run gitu. Metodenya semuanya hampir bisa dibilang sama gitu dengan orang road running. Hanya bedanya kita ada latihan uphill section, ada downhill section gitu. Karena kalau di road running nggak ada lari yang nanjak gitu. Kalaupun ada tanjakan ya, tapi tanjakan di road kan nggak teknikal gitu ya. Kalau lari trail kan ada rute yang turunannya teknikal. Nah itu yang harus dilatih Ya, gitu. dibiasakan gitu. Dibiasakan gitu. Kalau saya selain yang paling benar adalah latihan langsung di gunung, tapi kan nggak selalu bisa latihan ke gunung gitu ya, kecuali kalau kayak orang kayak Kang Dadang kan tinggalnya di Bandung, enak. Keluar rumah tinggal lari ke gunung. Kalau saya di Depok mau ke gunung, jauh, ke Gunung Gede, perjalanannya panjang gitu. Belum lagi kalau macet, aduh PR-nya banyak lah gitu. Atau bisa dekat sih ke Sentul, tapi itu juga masih satu setengah jam lah gitu. Nah latihan yang bisa dilakukan kalau untuk bisa latihan uphill downhill, yaitu bisa latihan ladder, bisa latihan skipping. Karena di situ kita ngelatih agility, ngelatih kelincahan. Karena waktu turun itu kan kita nggak punya banyak waktu untuk mikir step mana yang akan kita ambil, step mana yang nah itu harus punya muscle memory tadi yang dibilang gitu. Jadi si kakinya ini sama otaknya ini udah disinkronkan. Oke, kalau rute gini kakinya harus kemana, itu udah nggak boleh mikir. Kalau mikir jatuh gitu, justru nggak boleh mikir gitu. Itu udah harus apa ya, refleks gitu ya, refleks gitu. Makanya harus dilatih agility, latihan kelincahan, skipping gitu. Jadi si ototnya kuat dan juga dia punya memori gitu. Begitu menghadapi turunan dia udah tahu tuh. Karena udah nggak, iya pijakannya, karena udah sempat, oh ini harus ke sini. Hitungannya detik banget kan, gitu ya. Itu jadi latihan uphill downhill. Bisa melalui latihan ladder, latihan running drill, bisa latihan skipping atau latihan hill repeat. Kalau susah gunung, kalau di Jakarta kan agak jauh, jadi lari ke gedung gitu ya. Kadang nebeng apartemen temen, kalau dia tinggal di apartemen, kita numpang lari di tangga daruratnya gitu. Atau kalau kantor, tapi kantor agak susah. Kalau apartemen lebih gampang. Ya kayak gitu sih ngakalinnya. Oh iya, betul sekali. Ternyata latihan fisik antara road running dan trail running itu ada sedikit perbedaan ya, terutama di muscle memorinya, karena memang harus dibiasakan ya Egerian untuk uphill dan downhill, agility-nya juga dan balance juga, keseimbangan juga sangat berpengaruh ya. Nah,
Ngomong-ngomong nih, setelah udah melakukan persiapan latihan fisik yang cukup kompleks, ini sekarang kita mau membahas tentang implementasinya. Kira-kira nih pertama kali ikut trail running race itu pengalamannya gimana sih? Kok pada ketawa ini? Saya gini, ketika yang apa yang ke awal-awal lari itu di BTS itu yang pertama yang ada jarak 50 km. 50K itu yang pertama. Yang pertama itu ada 50, ada 100 waktu itu ya. Ada 106. Tapi pertama kali, tapi sebelum itu udah road runningnya udah Oh, jauh kan? udah biasa lari-lari lah. Cuma ketika itu kenapa saya daftar bisa lolos gitu kualifikasi, karena mungkin nggak tahu ngelihat suka naik gunung apa ya sama tim panitia itu, ya udah karena memang itu pertama kali yang diadakan di Indonesia, yang pertama kali yang bukan di range secara apa ya betul-betul pakai standar di luar lah, itu BTS 50 2013 itu pertama kali saya ikut, dari sekian itu dan bisa finish itu udah seneng. Kemudian ya di sana di tahun berikutnya saya ketagihan, saya ikut naik tingkat ke BTS 100 tahun berikutnya. Nah dan bisa finish juga di BTS 100 itu. Jadi sebenarnya yang pertama kali saya ikut itu yaitu di BTS itu. Kenapa saya ikut? Ya karena saya pengen tahu race lomba gitu, ada satu target, banyak orang kita lari bareng-bareng gitu, target apakah saya bisa atau enggak, ini ternyata bisa. Saya menembus batas tadi itu 50, ya saya coba 100 berikutnya dan berhasil. Nah di situ saya baru tahu ada UTMB yang poin-poin itu, oh ada poinnya nih UTMB. Waduh, saya harus ngumpulin lagi di 100, saya lagi cari 100 lagi, itu udah mestilah pertama ikut, wah masuk juga, terus kumpulin. Sebenarnya tinggal satu lagi mau ikut UTMB itu waktu itu 2015 2016 lah. Saya cedera kaki saya sehingga ya nggak bisa ikut. Waktu itu kan hanya 1 tahun kan ya. 1 tahun si poin itu tahun berikutnya udah hangus ya. Sudah saya nggak bisa ikut itu. Saya hampir setahun saya berhenti dari lari karena saya kena plantar tuh satu ya pasti semua pelari pasti kena pernah kena lah itu. Dan itu harus istirahat dan harus mengganti cabang olahraga yang lain ganti dari lari. Oh, gitu. Jadi ya itu pengalaman yang sudah saya coba berprogram untuk ngejar yang tadi naik hajinya lari di UTMB, gagal, ya udah selesai. Kemudian udah agak baikan, saya coba lagi buat program untuk ngejar itu, keburu pandemi, udah dari situ ya udah. Udah nggak apa-apa kan tahun depan katanya mau yang di Ladakh itu harus ya, yang tadi itu Kak bilang harus ke mana, Thailand apa nggak bisa ikut di Indonesia. Itu sih, jadi ya itulah yang pertama itu menjadi virus lari berikutnya, dan itu akan ya mungkin nggak tahu virusnya udah harus ada terus di dalam tubuh gitu sehingga nggak bisa hilang. Oh iya. Kalau dari Kang Anggi nih, pengalaman pertama ikut event trail running race. Jadi kan kalau saya kan tadinya sebelum lari saya manjat gitu ya. Pertama itu saya ikutan lomba lari dulu. Jadi dari atlet manjat terus saya ikutan lomba lari. Lomba lari yang saya ikutin pertama namanya Urbanathlon, itu jadi lari halang rintang gitu. Dengan persiapan yang ya bisa dibilang minim lah gitu ya. Saya waktu itu bisa juara 2. Saya langsung mikir, kok lomba lari enak ya, gampang, karena kalau lomba manjat kita udah latihan setengah mati mau juara susah gitu. Tapi kalau lomba lari waktu itu sih, ini kok dengan, maksudnya saya nggak bandingin, jadi atlet manjat udah latihan pagi sore nggak juara, ini kenapa ikutan lomba lari lumayan lah gitu ya, dapat juara 2. Terus kayaknya seru. Terus ini lagi ternyata ada trail running, ikutan trail running. Saya waktu itu ikut lomba di Sawarna gitu. Itu juga beruntung lah itu, saya bukan ini ya, beruntung karena yang harusnya juara satunya itu
ya yang juara 1 itu dia nyasar, saya jadi juara 1. Wah ini kayaknya nih, ini jalan kayaknya, ini petunjuk ya, suruh ikutan trail running gitu. Jadi ya itu sih pertama ikut itu, terus habis itu ya ikutan lomba sama tadi ikutan UTMB juga nggak sengaja tuh. Jadi saya udah finish dulu Rinjani masih namanya MRU, Mount Rinjani Ultra gitu ya. Ikut itu finish, habis itu mau ikut BTS, harusnya mau ikut yang 170, tapi waktu itu karena baru mulai lari nggak boleh loncat dari 50 kilo, harus ikut yang 170. Akhirnya saya cuma boleh ikut yang 100. Terus kan poinnya kurang tuh. Sedangkan Desember itu udah masuk pendaftaran untuk UTMB gitu. Sama Kang Hendra saya dibikinin race. Jadi kalau teman-teman pernah dengar lomba GP 100 gitu ya, itu adalah lomba yang dibuat oleh Kang Hendra untuk saya supaya saya bisa dapat poin untuk ikut UTMB. Oh, jadi gitu cerita di balik layarnya GP 100 ya. Itu juga sempat ada di postingannya Kang Hendra juga tentang sejarah GP 100 itu, makanya saya selalu merasa punya tanggung jawab setiap lomba GP 100 saya pasti ikut gitu, dan saya selalu jadi juara lah gitu ya, karena saya merasa itu adalah lomba yang dibuat memang untuk saya untuk pertama kalinya gitu. Itu dibikinnya juga bulan Desember, jadi begitu selesai lomba langsung dikeluarin poinnya, saya langsung daftar UTMB gitu. Ya benar, itu saya ingat juga. Saya ikut yang 75 karena saya mau memenuhi tiga poin, kalau nggak salah 75 itu dapat 35. Memang Kang Hendra itu hebat juga tuh Kang Hendra. Dia mengembangkan yang punya minat lah untuk sampai ke UTM itu, dia buatin itu. Jadi dia ajak siapa yang masih kurang poinnya untuk ikut itu. Dan kebetulannya ya itu saya cenderanya itu di situ di 75 itu. Jadi saya nggak hanya baru 2, kan harusnya 3 kali tuh. 3 kali saya yang mau kedua udah nyampe, mau ketiga udahlah, saya udah mengatakan ya saya harus berhenti gitu, karena nggak mungkin dipaksakan kaki saya, udah gitu. Kalau lagi kan kalau Kang Agi lulus sehingga jadi UTMB, kalau saya ya sudah nunggu hangus 1 tahun itu nggak lulus aja 1 tahun itu sejarah betul. Berarti bisa kayak diambil kesimpulan nggak bahwa UTMB point pun ternyata bikin efek ketagihan juga ya ternyata, karena celengan. Iya, karena ya kayak seperti tabungan gitu ya, celengan ya. Karena dari 2 cerita dari Kang Dadang sama Kang Anggi ini ada kemiripan bahwa ternyata termotivasi dengan UTMB point karena memang pengen naik hajinya itu juga ya. Iya. Dan kalau udah ngumpulin banyak poin emang rasanya itu kan ya kan seperti naik haji kan, sama lah gitu, muslim naik haji orang berjuta-juta berebut, orang nunggu bisa naik haji sampai bertahun-tahun gitu kan. Ya itu sama gitu, bisa ikutan UTMB itu jika mampu. Kalau memenuhi kualifikasi. Sama kayak pendaki gunung itu, kalau udah Mount Everest itu hajinya pendaki gunung. Gitu. Kalau sampai base camp itu baru umroh. Bener sih. Makanya kalau kita Indonesia bisa punya race yang 1 race saja by UTMB, keren banget gitu, karena itu nanti akan menarik wisatawan, peladi macam-macam, karena kan ya let's say pesertanya 5.000, yang datang itu nggak 5.000, dia bawa istrinya, dia bawa anaknya gitu, itu yang datang bisa jadi 20.000 gitu kan. Itu saya potensi untuk orang berwisata yang sangat besar gitu, karena kalau event udah by UTMB ya itu orang dari mana-mana lah akan datang gitu, apalagi kemudian diselenggarakannya di Indonesia yang punya pemandangan yang indah gitu. Orang kan bisa sekalian lomba, dia sekalian berwisata, sekalian liburan keluarga gitu. Makanya keren lah kalau bisa punya race by UTMB Indonesia. Iya. Dan sekarang karena ada perubahan regulasi dari UTMB ya, makanya poin-poinnya sekarang udah kemakai, harus nabung lagi ini dari awal. Harus keluar. Iya, harus dengan effort yang lebih tinggi ya kalau untuk dapat running stone itu ya. Nah gitu Egerian, pokoknya doakan saja ya, semoga trail running race di Indonesia ini bisa license by UTMB. Jadi biar bisa semakin menarik dari wisatawan mancanegara, dan juga
bisa memacu para jiwa-jiwa petualang dan yang suka tantangan untuk ketagihan lagi. Nah, ngomong-ngomong nih, ini kan di Indonesia itu kan negara tropis ya, tentu saja pasti ada tantangan tersendiri ya, mungkin dari cuaca atau medan. Itu kayak gimana sih? Iya, kalau compare sama lomba-lomba di luar gitu ya, di Eropa Amerika, memang di kita ya rutenya lebih rapat lah gitu ya. Apalagi kalau lomba di kita banyak, bukan banyak, memang rata-rata rute yang dipakai lomba itu adalah rute hiking yang kemudian dijadikan rute perlombaan gitu. Kemudian juga pastikan di sini lebih humid gitu ya. Kita pasti lebih banyak keluar keringat gitu. Tapi itu juga sama sih sebenarnya, kalau pelari luar sudah lomba di kita, mereka juga akan, kita lomba di luar kita kesulitan karena dingin segala macam gitu. Pelari luar lomba di sini juga sama, dia kepanasan, dia yang nggak terbiasa dengan rute yang tidak runnable gitu. Jadi sebenarnya jadi ini sih ya, jadi kalau saya sih ngelihatnya jadi challenge, justru jadi buat kita lebih enak. Kita biasa lari di sini yang tidak runnable, begitu kita lomba di luar enak, rutenya lebih runnable, udaranya lebih dingin, keringat kita nggak sebanyak kalau kita kayak lomba di sini. Cuma paling PR-nya ya lebih dingin aja umumnya gitu ya, walaupun nggak semua. Oh ya gitu, berarti kalau di Indonesia itu memang lebih ke arah tipe elevation gain-nya ya, penambahannya itu yang landai atau tanjakan, tapi di Indonesia itu lebih menanjak dan lebih humid ya. Kalau dari Kang Dadang sendiri nih bagaimana? Kalau di kita tuh kan di Indonesia tuh hanya ada dua musim ya, musim hujan dan musim panas. Ya. Musim durian? Musim kawin. Kedua musim itu, jadi gini, kalau lomba di musim hujan itu cukup merepotkan. Ya. Dramatis juga nggak? Dramatis, semua jalannya licin apa segala macam. Sepatu sehebat apapun, ya, pasti akan menjadi sulit untuk dilarikan. Itu di Indonesia. Makanya di kita itu ada beberapa jadwal lomba ya, di Indonesia itu jadwal lomba yang sangat kalau buat yang event organize lomba itu akan ya biasanya di lomba-lomba di musim kemarau itu akan menjadi lebih, yang 3 bulan di tengah-tengah ini ya, itu akan Juni, lebih Juli, banyak Agustus, peminatnya dibandingkan di bulan Desember nih kayak GP. GP itu, aduh ngeri itu kalau udah di badai sempet kan GP itu di cuts karena ada badai hujan ya, tropis kan. Kalau di hutan hujan tropis kayak di Gunung Gede atau di Salak itu kan kalau udah hujan, kalau udah badai ya udah nggak bisa ketulungan gitu kan. Itu jadi kedua musim itu sangat mempengaruhi kalau penyelenggara itu banyak atau tidaknya peminat berlari gitu kan. Di Indonesia itu ada, kalau di awal tahun biasanya ada Tahura ya, Tahura. Itu di bulan Februari. Rutenya di sekitar sini. Itu banyak peminatnya. Itu makin ramai. Jalannya itu udah kayak jalan. Loh, tapi kan Tahura pasti lebih landai dong ya? Iya, lebih landai. Cuma banyak. Cuma ada satu rute yang kalau pada saat itu hujan ya udah kayak apa ya, sawah aja udah. Sepatu tuh nggak akan bersih lah, sorodotan udah nggak bisa dilarikan. Dan itu event pembuka di awal tahun biasanya. Tapi sayang tahun ini belum ada. Jadi musim itu sangat mempengaruhi minat orang untuk ikut lomba, dan itu menjadi satu tantangan yang khas buat lari di Indonesia karena ada 2 musim. Kalau di luar kan, lagian pula kan hutan kita adalah hutan heterogen ya rapat gitu kan, rapat. Kalau udah nyasar ya udah gitu kan, kadang-kadang jalan setapak tuh hampir sama saking rapatnya gitu kan, udah nyasar harus balik lagi gitu. Itu sih. Iya sih, karena kita memang cuma 2 musim ya, ternyata memang harus benar-benar bisa pandai memilih waktu untuk latihan juga ya, untuk kan latihan, selain race, karena ternyata kalau kita race-nya itu berada di musim hujan memang peminatnya turun ya. Soalnya tadi yang kurang ya ada. Menurun karena mungkin jalurnya resiko. Yang basah atau becek berlumpur, ya resiko, dan sepatu itu juga biasanya ada apa-apa juga nih ya kadang tuh ya.
Nah, ngomong-ngomong soal sepatu nih atau kaki nih ya, kaki itu kan aset penting ketika trail running, itu malah mungkin yang paling vital kali ya bisa dibilang. Kira-kira nih dalam memilih tipe sepatu itu spesifikasi yang cocok untuk trail running itu yang seperti apa? Coba saya. Ya. Boleh? Yang nyaman, yang nyaman pasti nyaman tuh nanti variabelnya banyak gitu ya. Dia bisa cushionnya ya bikin nyaman, kemudian bisa karena umumnya kaki orang Indonesia itu kan lebar ya gitu. Kalau sepatu dari brand luar itu nggak banyak yang untuk kaki lebar gitu. Ada beberapa tipe yang memang khusus kaki lebar, tapi kebanyakan memang untuk kaki yang narrow karena umumnya kan mereka orangnya tinggi-tinggi, kakinya ramping-ramping gitu ya. Jadi mereka bikin sepatu yang memang untuk umumnya mereka lah gitu ya, dipakai di sana gitu. Jadi kalau saya pilih yang cushionnya empuk, kemudian two boxnya lebar karena kaki orang kampung kakinya lebar gitu, zebra kalau kata orang Sunda mah gitu ya. Ya gripnya pas untuk lomba-lomba di sini gitu. Kan dia gripnya ada yang khusus buat di batu, beda ada yang nyaman buat di lumpur, ada yang nyaman buat di tanah gitu. Jadi nanti disesuaikan dengan medan yang akan dilewati gitu ya, lombanya nanti di mana, lebih banyaknya lewatin batu atau lebih banyaknya lewatin lumpur, lebih banyaknya lewatin tanah. Jadi ya disesuaikan dengan itu sih. Oh gitu, berarti ada cushion, kemudian lebar dan juga gripnya ya. Kalau dari Kang Dadang nih, biasanya kalau milih sepatu tuh yang spesifikasinya betul. gimana? Karena sepatu itu harus nyaman. Kalau di olahraga lain tuh kayak sepatu itu kalau di badminton tuh raketnya gitu kan. Iya kan, satu gear yang paling ya utama karena kan dipakai kaki. Jadi sebenarnya sepatu itu adalah sepatu yang memang sesuai dengan bentuk kaki kita. Dan pemilihan sepatu itu ada waktunya. Pemilihan sepatu itu. Kalau beli sepatu maksudnya? itu sepatu buat lari itu sore hari. Ada ketika kaki kita lebih besar Lebar dibandingkan karena pagi karena kan kalau udah lari kan dia akan menjadi lebih besar, lebih berkembang. Nah itu salah satu trik lah kalau saya sih milihnya kalau sepatu nggak pagi-pagi tapi sore ketika kaki saya udah banyak jalan biar enak nyamannya. Yang penting sepatu yang kita pilih itu adalah sepatu ketika kita dalam kondisi kaki yang paling lebar lah, paling berat lah. Setelah berat kita pakai sore hari. Jadi sepatu itu harus sesuai dengan bentuk kaki. Jadi saya kadang-kadang tidak melihat brand atau segala macam, tapi kenyamanan ketika dipakai itu. Kalau pilih juga saya adalah produk-produk sepatu yang di Asia karena kaki kita kaki Asia. Jadi sesuai dengan pastilah anatomi itu gitu kan. Kalau pastilah orang-orang yang sudah pelari elit mah sepatu juga dibuatin, diukur dulu kan, disesuaikan gitu kan. Kalau kita kan masih cari yang sesuai gitu. Artinya kalau memang Eiger membuat satu produk yang menyesuaikan dengan kaki Asia, itu mungkin akan bisa lebih nyaman dipakai oleh para pelari kita. Oh pasti nyaman. Ya itu artinya Eiger kan di Indonesia gitu. Kalau memang dia memikirkan bentuknya apa, ukurannya disesuaikan dengan umumnya kaki-kaki Indonesia, pelari Indonesia, itu mungkin akan lebih banyak peminatnya. Yang selain tadi gripnya, keempukannya, pasti kan karena sepatu ini seperti sobleker setelah lutut, menahan beban badan kita, jadi harus empuk-empuk di bagian solnya. Gitu. Ya betul ya. Itu nah Eigerian, ternyata ini dalam pemilihan sepatu tuh juga kita dapat tips yang cukup menarik nih dari Kang Dadang bahwa kita bisa beli sepatu itu kalau bisa sore hari karena posisi kakinya udah melebar karena udah ditapak dan dipakai seharian gitu. Tapi benar sih. Nah ngomong-ngomong masalah sepatu nih, tentang sepatu, Eiger juga punya loh sepatu trail running yang memang didesain untuk medan yang ada di Indonesia terutama. Nah ini kita bisa lihat di depan udah ada Eiger Shikra Women Shoes.
Sepatu ini dengan insole Ortholite yang tentunya dia nyaman untuk gesekan kaki ya biasanya kalau Ortholite. Ya. Terus gripnya juga sudah menggunakan Vibram dan untuk desainnya juga nyaman ya, secara ukuran, secara size dan diameternya itu sudah disesuaikan dengan Indonesia, dengan Asia juga gitu. Ternyata seru banget nih obrolannya tentang trail runningnya, lebih personal ya. Iya, dan kita jadi tahu nih bahwa ternyata di Indonesia ini medannya itu sedikit berbeda, lumayan menantang ternyata bagi orang luar juga yang mencoba medan di Indonesia. Dan di sini kita juga sudah mendapatkan beberapa tips-tips menarik dan juga dapat pembelajaran tentang trail running, bahwa ternyata trail running itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ini sepertinya sudah bisa kita tutup ya. Terima kasih Kang Dadang dan terima kasih Kang Agi. Ya, sekian dari Bincang Alam Bebas untuk episode trail running kali ini. Saya Uki Wardoyo mau pamit dulu dan jangan lupa tonton Bincang Alam Bebas lainnya di channel YouTube A Year Adventure. Sampai jumpa. Dah.